Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maulaya Azkira Mesa dari kelompok 2, kelas 10-8. Di sini saya akan memenuhi tugas informatika saya yang bertema dampak sosial informatika. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi singkat mengenai pengaruh tontonan bebas terhadap krisis nilai di dunia digital. Sebelumnya, terima kasih sudah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan materi ini. Seperti yang kita ketahui bahwa digital merupakan salah satu teknologi yang sangat berkembang pesat di masa sekarang ini, di mana manusia sangat membutuhkan teknologi digital pada kehidupan sehari-harinya. Latar belakang mengenai tontonan bebas sangat berkaitan dengan teknologi digital di era sekarang. Tontonan bebas di dunia digital muncul karena perkembangan pesat teknologi internet dan media sosial, di mana memungkinkan akses mudah ke berbagai konten visual dan menjadi kebutuhan pokok bagi setiap manusia. Media sosial digunakan untuk berbagai kepentingan, termasuk komunikasi, bisnis, dan politik, serta memengaruhi opini publik. Lalu, ada poin-poin di mana poin pertama mengenai teori. Teori menurut Ali. Menurut Setiawan, pada 2017, teknologi menjadi tantangan baru terhadap kehidupan manusia. Dan pemanfaatannya yang tidak tepat dapat menyebabkan pengguna tidak dapat mengontrol dirinya. Selain itu, teori perilaku sosial dan social learning, teori dari Bandura juga menyatakan bahwa perilaku positif dan negatif seseorang dapat terbentuk melalui peniruan dari lingkungan sekitar. Dalam konteks ini, ketika tidak ada dorongan sosial atau sanksi yang jelas, masyarakat lebih cenderung melakukan pelanggaran atau bertindak semaunya mengenai hal-hal yang mengacu pada dunia digital ini. Lalu poin kedua, ada permasalahan utama dari tontonan bebas ini. Permasalahan utama dari pengaruh tontonan bebas terhadap krisis nilai di dunia digital, di antaranya yang pertama ada normalisasi kekerasan dan perilaku kasar, di mana seseorang akan bertindak sesuai dengan pengaruh dari tontonan bebas yang mereka tonton. Yang kedua ada pakaian dan perilaku yang tidak sesuai norma. Mungkin pakaian dan perilaku ini tidak sesuai norma mengenai norma agama maupun norma negara yang berlaku di masyarakat. Lalu kemungkinan hal utama dari beberapa kasus ini ialah menurunnya semangat kebangsaan dan nilai tradisional, di mana perilaku-perilaku yang akan berubah ketika terpengaruh oleh beberapa konten yang negatif. Lalu di sini ada contoh studi kasus yang akan saya bacakan mengenai pengaruh tontonan bebas ini. Pada poin ketiga ini, contoh dari studi kasus pengaruh tontonan bebas, saya akan menceritakan mengenai pelaku yang terpengaruh oleh tontonan bebas ini, di mana ada seorang anak bernama Arsy. Ia siswa sekolah menengah atas yang merupakan penggemar berat video game dan konten prank yang banyak tersebar di media sosial. Video-video itu seringkali menampilkan adegan kasar, hinaan verbal, dan persaingan yang penuh amarah. Lama-kelamaan, Arsy mulai meniru gaya bicara para kreator dan permainan game tersebut yang kasar dan suka memaki. Di sekolah, Arsy menjadi pribadi yang lebih berbeda. Ia lebih sering membentak teman saat kesal, suka mengejek lawan, dan tidak segan memprovokasi orang lain. Teman-temannya mulai merasa tidak nyaman dengan sikap Arsy yang berubah drastis. Suatu hari saat sedang bermain futsal, Arsy dengan sengaja menendang bola ke arah seorang teman yang sedang serius mengobrol. Teman-temannya itu kaget dan merasa tersinggung. Arsy malu tertawa dan berkata, "Santai aja, itu cuma seseruan, gak usah baper." Namun bukan hanya temannya yang merasa sakit hati, sikap Arsy yang kasar mulai mengganggu suasana kelas dan membuat beberapa temannya menjauh. Guru olahraga akhirnya memanggil Arsy untuk berbicara serius. Ia mengingatkan bahwa sikap keras dan kasar bukanlah sesuatu yang pantas dijadikan kebiasaan atau dijadikan bahan hiburan. Guru juga menjelaskan bahwa banyak konten di media sosial yang sebenarnya berbahaya jika ditiru tanpa batasan. Arsy pun mengikuti sesi bimbingan konseling atau BK. Di sana ia belajar memahami dampak dari sikap dan kata-katanya terhadap perasaan orang lain.
Ia mulai menyadari bahwa kekerasan verbal dan sikap kasar bukanlah tanda kekuatan atau keren, melainkan sesuatu yang justru bisa melukai dan merusak hubungan. Lambat laun, Arsy berubah sikapnya yang dimana ia berusaha dan mulai lebih sabar, belajar mengendalikan emosi, mencoba membangun kembali kepercayaan dengan teman-temannya. Arsy juga mulai memilih tontonan yang lebih positif dan mendukung pertumbuhan karakter. Nah, di mana dalam contoh studi kasus ini sangat tidak disarankan untuk menonton sesuatu tontonan yang berbau negatif. Setelah itu, adanya perbandingan dari tontonan bebas ini, di mana saya akan membandingkan kedua hal, di mana yang pertama ada kebebasan ekspresi dan literasi digital atau kurangnya literasi digital. Kebebasan ekspresi dan literasi digital saling terkait di era digital sekarang ini. Kebebasan ekspresi memungkinkan individu mengungkapkan pendapat, namun kurangnya literasi digital dapat menghambat hal ini dan menimbulkan penyalahgunaan teknologi. Dengan literasi digital yang baik, individu dapat berpartisipasi aktif dalam diskusi online. Oleh karena itu, meningkatnya literasi digital sangat penting untuk kebebasan ekspresi yang positif dan konstruktif, di mana kita harus memilah-memilih saat mendapatkan informasi dan lebih banyak menelusuri informasi yang benar agar tidak terjadinya hoax atau memicu konflik yang salah. Ada beberapa poin solusi untuk mengatasi pengaruh negatif tontonan bebas terhadap krisis nilai di dunia digital. Diperlukan upaya di mana pertama ada peningkatan literasi digital untuk meningkatkan kemampuan individu dalam mengakses, mengelola, dan mengevaluasi informasi secara efektif. Yang kedua ada peran aktif keluarga sebagai lingkungan pendidikan utama untuk membimbing anak-anak dalam menggunakan teknologi digital. Yang ketiga ada peran lembaga pendidikan untuk mengintegrasi pendidikan karakter dan etika digital dalam kurikulum. Yang keempat, ada pengembangan konten positif dan kreatif untuk menanamkan nilai-nilai luhur dan mengedukasi masyarakat. 5. Regulasi dan pengawasan pemerintah untuk memperkuat regulasi terhadap konten digital yang beredar dan melindungi masyarakat dari konten yang tidak layak. Cukup sekian penyampaian materi yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat, dan bila ada salah kata dan kurang dari materi ini, saya memohon maaf, saya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.